Baik, Bapak Ibu, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Gelora Jatim edisi ke-25. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir pemateri kita yang sangat luar biasa dari Jawa Timur ya, Pak Ari Eka Prasetyo ini. Ini teman lama saya yang sudah beberapa kali berjumpa dan pernah juga duduk bersama bergandengan Pak Arya. Pak Arya ini dari SMA, SMK ya? SMA ya Pak? SMK Pak. Satu Ngasem Kabupaten Kediri. Jadi biasanya kalau ketemu ke Surabaya itu pakai naik sepeda Pak ya, nggak mau ribet katanya, karena aslinya kayaknya kalau nggak salah Surabaya juga Pak ya. Pemateri kita ini dari SMA SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri nanti akan menjelaskan materi yang luar biasa, yaitu membuat media pembelajaran interaktif yang menarik dengan konten HTML5. Nanti akan dipaparkan secara gamblang dan kita kalau bisa mengaplikasikan nanti untuk pembelajaran kita yang akan datang, yaitu insya Allah kalau tetap seperti ini, jangan-jangan kita masih daring ya. Harapannya walaupun tidak daring, tapi kabarnya di mana-mana malah sampai ada lockdown. Jadi kalau ada hal yang baru maka kita pelajari dan kalau bisa kita aplikasikan. Sebelum nanti Pak Arika menyampaikan pematerinya, nanti insya Allah CV-nya akan disampaikan Pak Ari sendiri ya, karena kalau saya bacakan nanti khawatirnya salah. Pada malam hari ini saya tidak sendirian, akan dibantu oleh Cak Rahmat ya. Kalau Cak Rahmat, saya panggilnya Cak kalau di tulisan sini, biasanya Pak Rahmat gitu. Pak Rahmat ini juga luar biasa Bapak Ibu, kita sudah ketahui bersama, bahkan minggu kemarin atau pertemuan di Gelora Jatim edisi ke-24 ini adalah pemateri kita. Alhamdulillah bisa bergabung di sini bersama-sama kita memandu kegiatan kita. Jadi Cak Rahmat nanti akan memoderatori kita sampai akhir kegiatan kita pada malam hari ini. Biar tidak lama-lama, waktu kami persilakan untuk Cak Rahmat memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Cak Rahmat. Baik, terima kasih Kang Master Hadi ini atas sambutan di awal kegiatan kita edisi ke-25. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat dimanapun berada, dan kami yakin pastinya tidak hanya berasal dari seputaran Jawa Timur, pasti berada di luar Jawa Timur pula. Jadi kami sampaikan terima kasih, selamat datang Bapak Ibu pada edisi berbagi Gelora Jatim ke-25 dengan mengangkat judul membuat media pembelajaran interaktif yang menarik dengan konten HTML5. Ini dari judulnya aja pasti saya yakin Bapak Ibu semuanya akan tertarik dan pastinya juga nanti akan dibimbing, didampingi oleh narasumber hebat kita yaitu Pak Ari Eka Prasetyanto dari SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri. Tadi sudah diawali oleh yang terhormat Kang Muhammad Haryadi, ini rekan saya yang juga luar biasa ini dari Python Probolinggo. Ini sudah melalang buana di dunia persilatan digital virtual. Jadi Bapak Ibu dalam kegiatan malam ini saya akan mendampingi, akan ibaratnya juga belajar bersama masternya ini ya, Master HTML5 Pak Ari Eka Prasetyanto. Sehat Pak Ari Eka? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, siap pangestunipun sehat selalu ya Pak ya. Jadi semoga Bapak Ibu juga sehat selalu di sini. Jadi Pak Ari Eka ini sekali lagi akan membawakan materi tentang bagaimana sih kita membuat media pembelajaran interaktif yang menarik dengan konten HTML5. Seperti yang disebutkan oleh Kang Haryadi di awal, beliau ini nanti yang akan memaparkan tentang
kurikulum vitae-nya. Jadi saya takut salah nanti Pak Ari Eka iki. Jadi mohon maaf ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin nanti Pak Ari Eka bisa membacakan untuk kita bersama-sama agar lebih semangat lagi, tetap selalu pembelajar sepanjang hayat. Karena kita sebagai seorang guru ini kan harus selalu belajar sepanjang hayat. Baik, tidak usah lama-lama lagi untuk waktu dan kesempatan Pak Ari Eka Prasetyanto. Kami persilakan dengan hormat Pak untuk waktu dan tempatnya. Silakan. Terima kasih Pak Rahmat. Alhamdulillah saya bisa bergabung di sini sama teman-teman hebat semua ini, guru-guru hebat semua se-Jawa Timur, Pak? Atau di luar Jawa Timur ada ya? Banyak Ini ya? biasanya luar Jawa Timur juga ada nih Pak. Oh, nggih. Betul, Oke, iya. terima kasih. Alhamdulillah saya juga bisa menjumpai Bapak Ibu semua ini lewat Vicon. Suara saya terdengar Pak ya? Karena videonya Siap. kok kayaknya kok tidak Iya, tidak ya. bandwidth-nya kayaknya Pak, betul. Tapi Ya, suaranya oke. merdu Pak. Oke, Iya. terima Di kasih. sini jelas Pak Ari. Oke, terima kasih. Takut saya suaranya nggak ada. Saya ngomong dari tadi nggak ada suaranya. Ada Pak. Siap. Kalau gitu mohon izin saya stop videonya aja dulu ya. Mohon izin share juga materinya. Bentar. Oke. Ini agak lambat ya. Ya, siap. Terlihat sampun Sudah Pak. terlihat ya. Jelas. Iya. Oke. Baik, sebelum saya mulai, Pak Ibu, izinkan saya untuk berbagi, sharing pengalaman juga dengan teman-teman yang lain juga. Sebenarnya ini adalah seperti yang dikatakan Haryadi tadi, ini ditodong sebenarnya. Saya juga bingung materi apa yang akan saya bawakan. Dan diingatkan tadi pagi Pak Rahmat sebenarnya sama Bu Eva. Bu Eva Begitu nyapa ya saya. Pak. Siap. Hari nanti ditunggu. Apa Bu gitu ya. Akhirnya materinya seperti ini. Jadi membuat media pembelajaran interaktif yang menarik dengan konten HTML. Bapak Ibu semua, kita sudah tahulah istilahnya media pembelajaran. Saya yakin teman-teman di sini, Bapak Ibu guru semua di sini itu sudah terbiasa membuat media itu. Bahkan kalau dibandingkan dengan saya, mungkin pengalamannya jauh lebih banyak Bapak Ibu semua. Namun demikian, ada beberapa yang mungkin bisa kita kita lakukan bersama dengan konten di HTML5. Jadi nanti seperti ini. Selayang pandang dulu Bapak Ibu tentang perkenalan saya. Katanya tak kenal maka tidak usah disayang gitu ya. Jadi saya lahir di Surabaya, saya asli Surabaya, cuma sekarang sudah domisili saya di Kediri. Jadi kebetulan saya satu kota dengan Bu Ratna. Bu Ratna di kota, saya pun juga di kota domisili saya. Cuma kerjaan saya di kabupaten, Bapak Ibu. Kemudian ini kontak saya dan email saya yang aktif. Kemudian pendidikan saya ini ada di SD di Kediri, kemudian SD sampai SMA di Kediri, kemudian di kuliahnya di Surabaya. Kemudian pengalaman kerja saya terakhir di SMK Negeri 1 Ngasem mulai tahun 2013. Jadi sebelumnya saya di SMA, Bapak Ibu, seperti Pak Rahmat itu, cuma bertahan 3 tahun Pak Rahmat di SMA. Kemudian saya pindah ke SMK. Kemudian organisasi saya sementara ini kalau ditulis nanti lumayan sedikit, jadi saya tulis sedikit aja. Jadi saya ketua MGMP di Kabupaten Kediri 2 periode. Itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Nah, berbicara tentang media interaktif, kalau kita lihat di dalam istilahnya pengertiannya, Bapak Ibu,
media pembelajaran interaktif itu apa ya istilahnya, sebuah media yang disajikan secara digital ya. Jadi kalau kita berbicara multimedia itu pasti akan ada gambar, image, kemudian ada suara, kemudian ada video, kemudian ada animasi, itu semua masuk ke multimedia. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita membangun sebuah media pembelajaran secara interaktif yang berbasis digital multimedia itu pasti akan ada beberapa hal yang tadi, mulai dari image, kemudian suara, video, animasi dan teks ya. Itu semua dijadikan satu kelompok sehingga dikatakan sebagai multimedia. Kemudian di mana pengguna produk layanan digital yang seperti yang multimedia tersebut diharapkan mampu membantu siswa dalam meningkatkan motivasi, eksplorasi serta pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Biasanya kita menjelaskan topik gitu ya, topik materi kepada siswa, kadang siswa juga kurang mengerti, kurang paham. Nah, dengan media pembelajaran yang interaktif ini harapannya adalah ada pemahaman lebih dari siswa, kemudian ada keinginan dari siswa untuk bisa memahami, kemudian ada siswa itu bisa mengeksplor atau berinovasi. Itu harapannya seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan siswa, sangat susah kita memberikan materi untuk bisa dipahami benar-benar oleh siswa. Jadi dengan adanya media seperti ini yang interaktif, harapannya adalah siswa bisa berinteraksi secara langsung dengan materi yang kita sajikan. Ini ada video Bapak Ibu, saya putar sekilas saja. Saya putar sekilas videonya, mudah-mudahan bisa dilihat. Mungkin Cak Rahmat sudah terbiasa dengan aplikasi ini ya. Suaranya terdengar? Oh tidak ya? Jelas Pak Arika, mantap. Untuk videonya? Oh iya, videonya enggak kedengaran ya Pak ya? Enggak terdengaran ya? Iya. Bentar, saya pause dulu. Siap. Iya, biasanya kalau sudah unmute langsung otomatis Pak ya. Iya, biasanya otomatis ya? Iya, otomatis Pak. Atau mungkin apa namanya? Oke, dilihat aja, enggak usah. Suaranya nanti waktunya keburu habis nanti Bapak Ibu. Nah, sambil saya jelaskan aja, ini adalah salah satu contoh tentang media interaktif yang bisa disajikan kepada siswa Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan materi, kemudian memberikan sebuah kuis, pertanyaan, dan siswa bisa langsung berinteraksi menjawab sebuah pertanyaan yang kita buat seperti itu. Jadi ada interaksi terhadap aplikasi yang disajikan oleh Bapak Ibu guru atau kita yang membuat aplikasi itu. Jadi siswa sendiri bisa langsung berinteraksi. Nah, ini salah satu contohnya yang saya tampilkan ini adalah yang sering dipakai Cak Rahmat mungkin ya, Articulate Storyline, dan memang saya juga baru belajar tahun kemarin di 2020 Cak, di di programnya Cak Rahmat itu ya. Oh, pembatik itu Pak. Ya, pembatik ya. Kebetulan sampai level 3 dan tidak lolos ke level selanjutnya. Karena Pak. Ya, tapi alhamdulillah kita banyak belajar di situ Cak Rahmat. Betul. Saya jadi tahu aplikasi Articulate Storyline, jadi tahu bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif, dan bagaimana cara mengembangkan materi yang menarik dan bisa men-trigger siswa agar lebih aktif lagi, seperti itu. Sayangnya suaranya nggak terdengar, Gih. Iya, siap. Tidak apa-apa, Pak. Saya yakin Bapak Ibu pasti masih semangat. Iya. Siap.
Jadi kalau kita lihat akan ada teks ya, yang 5 hal tadi di multimedia itu pasti akan ada teks, kemudian ada animasi, ada audio, kebetulan audio yang tidak bisa terdengar, nggak apa-apa. Kemudian ada video dan ada image ya, image. Nah, ini yang dikatakan sebagai multimedia. Oke, saya stop aja Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Tapi untuk hari ini saya tidak akan tidak akan memberikan materi tentang articulate storyline Bapak Ibu, karena ini bukan bidang saya yang sangat expert di articulate. Saya akan berbicara tentang HTML5 Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar istilah HTML akan tahu bahwa apa sih HTML5 itu ya. Nah, HTML5 seperti ini Bapak Ibu. Dia adalah bahasa pemrograman untuk membuat website. Jadi kalau Bapak Ibu sering buka website itu sebenarnya dibangun di bahasa HTML. Jadi Hypertext Markup Language, itu kepanjangannya HTML. Nah, sekarang sudah sampai versi 5, makanya disebut sebagai HTML5. Ya, versi keempat kemarin itu sejak tahun 97. Dan itu menjadikan sebuah website itu semakin berkembang saat itu. Dan yang terbaru sekarang itu sudah versi 5, yaitu perbaikan dari versi HTML sebelumnya, yaitu versi 4. Nah, versi ini diciptakan sebagai solusi kebutuhan yang mungkin kita cari saat ini. Dan salah satunya itu adalah mendukung pembuatan website yang bersifat mobile. Artinya seperti kita menggunakan gadget, tablet dan sebagainya itu, kalau kita membuka website bisa jadi itu dibangun di atas HTML5. Nah, kenapa saya membahas konten HTML5 Bapak Ibu? Nah, sifatnya HTML5 itu adalah open source. Jadi open source ya Bapak Ibu. Jadi sifatnya adalah open source. Jadi kita tidak perlu harus membeli sebuah aplikasi atau kita membeli sebuah perangkat lunak dan sebagainya. Jadi tidak perlu. Jadi kita tinggal pakai HTML5 tersebut. Nah, di dalam HTML5 itu ada pengembangan. Pengembangannya itu adalah konten. Nah, kebetulan konten yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar itu adalah konten tentang H5P Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sering pakai Moodle itu ada salah satu konten yang bisa kita manfaatkan di Moodle itu adalah H5P. Nanti akan coba saya tunjukkan. Nah, apa itu H5P? H5P itu adalah kerangka kerja kolaborasi ya dari konten sumber yang ada yang sifatnya gratis Bapak Ibu. Nah, enaknya apa gratis? Kalau saya suka cari yang gratisan soalnya. Kalau gratis biasanya apakah ada ada ketentuan khusus karena di sini adalah open source, jadi semua bisa mengembangkan. Jadi Bapak Ibu ketika mengembangkan H5P gitu ya, kontennya H5P, kalau ada kekurangan Bapak Ibu bisa menambahkan. Itu sifat open source ada di situ. Jadi semua bisa mengembangkan di situ. Jadi tidak salah satu vendor atau orang tertentu yang bisa mengembangkan, tapi kita semua bisa mengembangkan. Kemudian diambil dari singkatan Bapak Ibu sebenarnya H5P itu adalah HTML5 package. Dan tujuannya kita untuk memudahkan kita sebenarnya membuat ya, meng-create, membagikan atau share gitu ya. Dan menggunakan kembali reuse dari konten apa? Konten HTML5 itu. Yang interaktif. Yaitu video interaktif, presentasi interaktif seperti kuis, kemudian lini masa interaktif dan lainnya. Dan ini yang menarik yang nanti akan saya berikan ke Bapak Ibu, bagaimana cara kita menggunakan H5P itu untuk membuat media pembelajaran yang menarik gitu ya.
Nah, kerangka kerja ini terdiri dari editor, jadi kita bisa mengedit konten berbasis web. Karena sifatnya berbasis web, enaknya bisa dibuka di semua gadget. Nah, jadi berbasis web itu enaknya itu. Jadi pakai smartphone, kemudian pakai apa namanya tablet atau pakai apapun itu bisa. Nah, kemudian plugin untuk sistem manajemen konten CMS yang ada. Nah, H5P ini juga tersedia selain di Moodle, itu bisa juga disedia di konten-konten yang lain. Nah, itu bisa Bapak Ibu nanti lihat apa yang bisa didapat di H5P. Nah, seperti WordPress ya, WordPress, kemudian Moodle itu juga ada plugin-nya. Saya lanjutkan, kelebihan dari H5P, kenapa H5P ini menurut saya lebih lebih enak, yaitu yang pertama itu adalah dia supercharge website with H5P. Jadi dengan adanya H5P, website itu semakin bisa berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lakukan mobile friendly content. Jadi konten kita bisa mobile friendly, bisa kita kembangkan secara langsung dimanapun dan secara mobile ya, seperti itu. Kemudian bisa melakukan share konten itu lebih dari satu atau beberapa konten atau berapapun konten yang kita share itu bisa selalu kita lakukan. Kemudian free to use. Dan ini yang menarik adalah free to use. Bebas untuk digunakan. Jadi sifatnya gratis seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tentang konten di HTML5 yaitu H5P. Nah, saya ambil contoh kebetulan Bapak Ibu di sekolah saya pakai Moodle. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kita bisa menambahkan yang namanya konten H5P itu di media pembelajaran kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di pertemuan kedua di sini ada H5P. Nah, saya coba bukakan Bapak Ibu. Nah, terlihat Pak Rahmat ya? Halo? Terlihat nggih? Masih OTW, masih proses Pak, belum. Oh, proses. Nggih. Blue Iya, screen masih Pak Ari. proses. Blue Gimana, screen. Pak? Blue Blue screen di screen? sini. Ya. Sebentar. Saya share dulu. Oh, saya harus pindah share ya ini ya. Bentar. Sudah? Masih belum. Ah, sudah. Sudah. Nggih. Sudah, siap. Moodle ya, tampilannya Moodle ya, Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah, di sini salah satunya saya bisa memanfaatkan H5P itu untuk menjelaskan materi yang akan saya buat. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Bentar. Ini saya harus coba rule-nya saya ganti ke siswa dulu. Ini saya sebagai siswa ya. Jadi saya sebagai siswa saya bisa membuka materi. Nah, di sini muncul mana ini? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nggak bisa dikecilkan. Nah, oke. Nah, sudah. Jadi materinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat judul materinya, kemudian kita bisa siswa itu bisa berinteraksi. Di sini ada slide. Kita tinggal klik aja slide-nya. Sebentar. Oke. Jadi ada tujuan pembelajarannya kita bisa tulis di sini. Kemudian kita lanjutkan slide selanjutnya. Jadi kita bisa menyematkan yang namanya video Bapak Ibu. Jadi kita bisa putar videonya. Jadi siswa itu bisa melihat video dari apa yang kita sajikan Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Misalkan tentang video yang materi Bapak Ibu buat ya. Jadi sebelum siswa menerima materi yang
kita berikan itu siswa juga bisa melihat videonya dulu. Nah, kemudian di samping itu siswa juga bisa berinteraksi atau kita kasih yang namanya pretest ya istilahnya. Kita buat pretest dulu. Dan di sini siswa bisa langsung mengisi. Jadi kalau siswa itu mengisi, dia langsung bisa mengisi di sini. Misalkan seperti ini. Misalkan ini diisi. Nah, seperti ini misalkan isinya, dan siswa bisa cek langsung. Dari jawaban itu, mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Dan ketika siswa membaca ini, kemudian menulis bagian yang kosong itu, ketika salah, dia bisa juga melihat jawabannya apa, solusinya apa. Artinya ada interaksi di sini. Jadi artinya setelah melihat, kalau saya setelah ada video tadi, saya berikan berita seperti ini, bagaimana pemahaman siswa terhadap video yang sudah saya tampilkan? Apakah sudah memahami belum terkait dengan materi yang tadi gitu ya? Nah, ini salah satu contohnya di H5P gitu. Di samping itu, siswa juga bisa kita berikan yang namanya soal seperti ini. Jadi pilihan ganda, gitu. Pilihan ganda seperti kalau misalkan dijawab benar ya kita bisa cek jawabannya benar. Dia dapat bintang 1. Nanti bisa dilanjutkan. Nah, pertanyaan tentang true dan false. Saya jawab true. Dapat bintang lagi. Nanti total akhirnya siswa itu juga akan ketahuan berapa bintang yang didapat. Nah, kemudian setelah ada pretest, ini saya anggap pretest gitu ya, baru kita memberikan materinya. Jadi materinya seperti ini. Jadi apa yang pretest yang kita berikan tadi harus kita bahas di materi agar apa yang dipahami oleh siswa itu bisa dipahami juga. Seperti ini Bapak Ibu, misalkan jadi seperti kita membuat yang namanya interaktifnya di sini. Jadi ada materi, ada contoh soal, kemudian ada video. Dan di akhir itu kelihatan bahwa siswa itu mendapat skor berapa. Nah, ini salah satu contoh di H5P. Oke, saya mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti saya praktekkan. Baik, enggak apa-apa Pak, dibuka. Boleh. Ini ada pertanyaan, siap. Terima kasih Pak Aryeka. Ini ada pertanyaan dari Pak Yohan dari Bojonegoro, Jatim. Di sini menanyakan Pak Aryeka, apa beda H5P dengan Scrum, Pak? Scrum. Pertanyaannya seperti itu. Betul. Silakan Pak Ari bisa dijawab. Sepertinya Pak Yohan ini juga pakai Moodle. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya tampilkan lagi. Ya, biar Bapak Ibu yang karena begini Bapak Ibu, di LMS, jadi ketika kita memberikan materi kepada siswa itu kita bisa menggunakan LMS itu macam-macam ya. Yang sering digunakan itu kan biasanya Microsoft Teams atau Google Classroom gitu nih, Google Classroom. Nah, semua memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, pasti akan seperti itu. Nah, kenapa Pak saya pakai Moodle? Kemungkinan juga Pak Yohan juga pakai Moodle. Nah, yang dimaksud Pak Yohan tadi itu adalah saya tunjukkan juga biar tahu Bapak Ibu nanti. Di Moodle itu memang ada yang namanya aktivitas kontennya itu Scrum ya. Jadi kalau kita tambahkan aktivitasnya di sini ada Scrum paket. Nah, seperti ini. Jadi kalau mau pakai H5P bisa pakai H5P, kalau Scrum paket bisa pakai Scrum paket. Nah, lesson sendiri ada sendiri Bapak Ibu. Lesson sendiri ada sendiri. Nah, begini Pak Yohan. Kalau kita menggunakan kebetulan kalau kita pakai Moodle kita bisa pakai semuanya.
kenapa saya menggunakan H5P? Karena H5P itu kita bisa sematkan di apa namanya, di istilahnya itu aplikasi yang lain gitu ya. Dan sifatnya dia HTML. Nah, kalau di Scrum sebenarnya dia pakai XML juga ini kan. XML dia sifatnya mungkin apa namanya, di Scrum itu hanya bisa digunakan di Moodle. Saya belum pernah nyoba Scrum saya gunakan di apa namanya, saya sematkan di apa, Google Classroom atau di Microsoft Teams. Itu saya belum pernah coba Pak Iwan. Yang jelas kenapa H5P bisa disematkan nanti disematkan di Classroom. Mungkin Bapak Ibu nanti yang pakai Google Classroom bisa menggunakan H5P ini untuk menunjang media pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin begitu Pak Iwan sementara. Ada Siap. lagi? Terima kasih Pak Arieka. Oke, ini ada lagi Pak, boleh? Monggo. Siap. Jadi ini mungkin sesi pertanyaan, setelah itu kita beri kesempatan Pak Arieka untuk melanjutkan seperti itu ya Pak Eka ya. Ya. Baik, mohon izin Pak Arieka, ini ada pertanyaan dari Bu atau Pak Yudiansa. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyebutan gender. Di sini bertanya dari Sukabumi nih Pak, luar biasa jauh sekali ini. Apakah bisa dibuat mandiri selain di Moodle, konten tersebut bisakah digunakan di blog WordPress? Bagaimana langkah pembuatannya? Terima kasih Pak Ari Eka. Seperti itu Pak pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Dari Pak siapa tadi Pak? Dari Sukabumi ya? Pak atau Ibu Yudiansa. Iya betul, dari Sukabumi. Oke, terima kasih. Untuk H5P konten ini kalau apa namanya di WordPress itu mungkin apa namanya, kontennya sudah ada, mungkin kita tinggal menggunakan. Kalau Bapak Ibu ingin apa namanya, ingin secara mandiri itu pun juga bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, h5p.org. Nanti Bapak Ibu silahkan membuat apa istilahnya? Buat akun seperti biasa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke h5p.org. Bapak Ibu nanti silakan buat akun. Nanti Bapak Ibu bisa membuat secara mandiri media ini. Jadi dari sini kelihatan Bapak Ibu. Pak Rahmat kelihatan yang saya share? Kelihatan Pak, yang materi board Arduino ya Pak ya? Yang masih di Moodle atau yang sudah Ini masih di ini Pak, masih di mana board Arduino-nya? Oh iya. Arduino-nya masih Di mana? ini ya, di 5P H5P ini ya? Ya, .org ya, Bapak Ibu. Betul. Iya. Benar. Nah, ini adalah website resminya H5P. Ini pengembangnya adalah seluruh dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung apa namanya istilahnya membuat akun, kemudian Bapak Ibu nanti bisa membuat secara mandiri di dalam website ini. Ini nanti silahkan dicoba di sini bisa. Nah, nanti Bapak Ibu saya sekalian nanti saya praktekkan, tapi sekalian saya kasih tahu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu setelah membuat, Bapak Ibu bisa mengambil ini untuk disematkan kemana, itu tinggal klik embed. Nah, di sini ada embed. Nanti silakan embed ini yang disematkan, mau di Google Classroom pun juga bisa, mau di Microsoft Teams pun juga bisa. Silahkan. Kenapa? Karena semua berbasis web. Kalau semua berbasis web, HTML pasti bisa jalan. Seperti itu, Pak Rahmat. Ya, ini contohnya ya. Siap. Luar biasa keren ya, Pak ya. Oke. Ada lagi mungkin atau kita praktek aja, nggih? Ini sementara belum ada, Pak. Jadi sepertinya masih penasaran ini, Pak Ari. Bagaimana ini prakteknya? Silakan, Pak Ari. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau sudah kalau di Moodle nanti silakan tinggal kalau di Moodle ya Bapak Ibu. Kalau di Moodle nanti silakan tambahkan aktivitinya. Itu aktivitinya pilih H5P gitu ya. Nah, di sini ada judul. Kemudian deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Yang wajib diisi adalah judulnya. Kemudian kalau kita membuatnya lewat
website ini Bapak Ibu. Kita bisa klik reuse. Untuk apa? Mendownload file H5P-nya. Kalau Bapak Ibu membuatnya di h5p.org, kita bisa mendownload file H5P-nya untuk kita langsung drop atau masukkan ke miliknya Moodle. Itu kalau kita membuatnya di H5org. Tapi Moodle sendiri itu punya Windows sendiri yang untuk kita bisa membuat H5P. Ya, biar saya coba aja Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Saya buat baru Bapak Ibu. Nah, di H5P itu ada banyak interaktif kontennya Bapak Ibu. Ada chart, college, kolom, dan seterusnya. Yang saya buat tadi itu adalah yang course presentasi, ya, course presentation. Dan itu juga ada yang namanya IC, ada fill the blank, apapun ini bisa dipakai. Nah, saya coba buka aja course presentation. Oke, di sini adalah halaman kita untuk membuat interaktif yang tadi. Kita kasih judul. Nah, saya samakan aja Pak Rahmat, biar nanti nggak bingung Bapak Ibu. Kita buat workout dulu. Kita kasih judul. Atau kita kasih image. Kalau tadi saya kasih image, saya kasih image. Kita tambahkan image. Kalau di image itu tinggal di-add aja image-nya apa. Bapak Ibu harus siap image. Nah, biasanya kita harus punya banyak bank image gitu ya. Bank image atau bank konten gitu ya. Kalau kita membuat media itu kan pasti akan mempersiapkan semua image yang ada gitu ya. Nah, saya siapkan. Saya sematkan image di sini. Oh, sebentar. Misalkan saya nyematkan image ini Bapak Ibu. Nah, alternatif teks ini boleh diisi, boleh tidak. Ini hanya untuk ketika kita sorot image itu akan muncul nama teksnya gitu ya. Ini boleh diisi, boleh tidak Bapak Ibu. Nah, kebetulan internet saya lagi tidak cepat ya. Kalau di sekolah cepat. Kalau di rumah ya ini agak lambat. Jadi uploadnya juga lambat. Ya. Saya butuh kesabaran berarti Pak Reka ya. Iya benar Pak. Nah, kalau sudah, nanti tinggal di save aja. Oh ini alternatif teks harus diisi ya, karena itu wajib diisi. Saya sudah bisa ya. Ya. Saya salah klik Pak. Mohon maaf. Ternyata langsung saya save ini. Nah. Jadi image-nya langsung bisa kita mau perbesar, kita bisa perbesar Bapak Ibu. Ini yang saya buat seperti tadi. Ini agak lambat ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa. Kemudian kita kasih save juga bisa. Kita warnanya apa? Misalkan hijau. Saya harus agak sabar Pak Rahmat ini. Saya geser mouse-nya juga lambat ini. Siap, kalau Pak. sudah, kalau sudah kita pilih done, kemudian ini misalkan seperti ini hanya untuk memberikan judul. Jadi saya tambahkan teks. Nah, di sini kita bisa tuliskan teksnya adalah materi kita bisa atur teksnya mau berapa besar, itu ada di sini semua. Kalau mau rata tengah, bisa rata tengah. Mau warna juga bisa ada warnanya. Seperti ini aja dulu. Kita bisa atur ya. Nah, seperti ini.
halaman depan. Nah, kemudian kalau kita mau menambahkan slide baru, ini ada di sini namanya add new slide. Kita tambahkan slide baru. Nah, mau apa? Misalkan kita mau menyematkan video misalkan. Kita tambahkan di sini add video source-nya. Kalau kita ngambil link YouTube ya kita tambahkan link YouTube-nya. Misalkan saya tambahkan yang tadi ya. Saya tambahkan link YouTube-nya. Kita tinggal insert. Kemudian mau visual atau ada posternya silakan ditambahkan, boleh. Dan kita klik done. Dan videonya sudah bisa tampil di sini. Dan kita bisa atur besar kecilnya video itu. Dan ini interaktifnya kalau kita play, dia juga ikut ke play biasanya. Kalau sudah nanti di save itu bisa. Kemudian selanjutnya, kita tambahkan slide lagi. Ini seperti membuat PowerPoint, Pak Rahmat. Nah, kita tambahkan slide lagi. Apa yang kita inginkan? Misalkan, kita membuat yang namanya IC tadi ya. Kita buat IC. Seperti ini. Nah, kita bisa kasih judul isinya apa. Kalau mau judulnya standar, ya seperti ini nggak apa-apa sih. Kemudian di sini kita kasih teks deskripsinya, misalkan isikan teks yang kosong, misalkan seperti itu. Nah, kemudian teksnya di mana? Teksnya di sini. Nah, enaknya begini. Saya coba ambil apa ya? Ambil ini aja ini. Saya ambil teks. Sebenarnya tampilannya sama. Jadi kalau kita membuat di di h5p.org dengan di Moodle itu tampilannya sama. Jadi seperti ini, misalkan saya ambil teks ini Bapak Ibu. Jadi caranya adalah kalau saya ngambil teks ini, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan, gimana ini? Misalkan nanti tinggal di copy paste saja Bapak Ibu, mana kata yang ingin Bapak Ibu hilangkan itu dikasih tanda bintang, dibuka dengan tanda bintang, ditutup dengan tanda bintang. Misalkan saya ingin jawabannya nanti adalah development gitu ya, development. Berarti di antara kata development ini saya kasih tanda bintang seperti ini. Nah, kemudian ada feedbacknya. Silakan kalau mau ditambah feedback, ada nilainya juga silakan mau range berapa persennya. Itu boleh diisi, boleh enggak sih. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi tadi yang saya tampilkan ada elektronikanya kan. Yang saya ingin berikan jawaban adalah development. Jadi yang hilang adalah development-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini kalau teks kosong. Bagaimana dengan kalau kita memberikan soal, kita tambahkan aja lagi satu. Kita tambahkan lagi satu. Multiple choice. Nah, multiple choice. Di sini kita berikan pertanyaan. Misalkan berapa tadi ya? Berapa jumlah pin digital board? Misalkan diisi 11, 12. Oh, kalau ada dua pilihan. Kalau misalkan ada pilihan lain ya kita tambahkan 13. Kemudian 14 misalkan. Yang benar jawabannya 14 misalkan. Kita klik aja correct. Correct, gitu nih. Kemudian boleh diisi nanti feedbacknya. Kalau mau diisi feedbacknya, boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa sebenarnya. Kita klik done. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi nanti akan tampil di slide itu seperti yang yang seperti yang saya tunjukkan tadi, Bapak. Ini kalau kita inginkan yang namanya pilihan ganda. Kalau bagaimana kalau true false? Di sini ada pilihannya juga Bapak Ibu. True false, true false question. Kita tuliskan aja pertanyaannya di sini. Jumlah pin
digital adalah misalkan 14 gitu ya. Jawabannya benar, misalkan, atau jawabannya salah. Ya akan dipilih nanti true or false. Kalau sudah done. Oke. Hasilnya seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan materi, Bapak Ibu bisa menambahkan materi dengan mengklik teksnya. Teks ini apa? Misalkan materinya di copy paste aja, Bapak Ibu. Di copy paste nanti ukuran fontnya itu bisa diatur di sini. Ini untuk ukuran font. Kemudian ada rata tengah, rata kiri, rata kanan. Kemudian ada bullet numbering ya, bullet numbering ya. Kemudian ada link, ada yang namanya insert horizontal line. Kalau di HTML itu tag-nya namanya HR gitu. Kalau kita buat tag namanya HR. Nah, seperti itu. Kalau sudah, misalkan kita sudah membuat semuanya Bapak Ibu. Kalau kita sudah membuat semuanya, kita bisa klik save. Kita bisa klik save. Ini kalau kebetulan saya buatnya di Moodle ya. Kalau di Moodle kita tinggal tampilkan aja nanti di siswa itu. Jadi hasilnya seperti ini, seperti yang saya buat tadi. Ada video, ada pertanyaan, essay, melengkapi kata gitu ya. Ada pilihan ganda, ada true false. Nah, seperti ini. Nah, kalau di di h5p.org tidak jauh beda Bapak Ibu, menunya sama persis, tidak ada bedanya. Dan ini kita juga bisa langsung bisa kita langsung gunakan ketika kita sudah save gitu ya. Kita sudah save. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah save, nanti akan ada reuse di sini. Reuse itu digunakan untuk mendownload file. Ekstensinya adalah .h5p-nya file ya. Kita download, kita ambil aja. Kemudian embed itu kita sematkan. Nah, sekalian saya kasih bagaimana cara kita menyematkan H5P ini ke misalkan Google Classroom ya. Kita anggap aja Google Classroom. Bapak Ibu di sini ada link ya, ada link iframe. Sebenarnya kalau di Google Google Set ya, Google Set itu kita bisa langsung copy paste semuanya ini. Kita Ctrl A, kita copy paste. Jadi kita Ctrl C, kemudian kita paste di Google Set. Jadi yang ada embed itu bisa kita sematkan langsung. Tapi kalau di Classroom, Classroom itu saya cari embed itu nggak ada. Jadi kita bisa ambil linknya saja, Bapak Ibu. Nah, linknya kita ambil. Nah, kita ambil linknya di sini. Linknya itu adalah mungkin ada petik 2 di sini, ada mulai dari HTTPS ini, nah, biar sampai petik 2-nya terakhir ya, itu petik 2-nya nggak usah diikutkan. Nah, ini kita Ctrl C, kita copy aja di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ke Classroom ya, ke Classroom. Ini kebetulan saya punya Classroom. Nah, di sini coba saya edit dulu. Di sini saya bisa embed linknya. Jadi kalau saya punya materi board Arduino, saya edit dulu. Nah, di sini ada Classroom materinya. Jadi kita memberikan materinya tidak perlu nulis materinya apa gitu. Sebenarnya kalau di Classroom itu kan kita bisa add mulai dari file, misalkan file PPT, kemudian ada Google Drive gitu ya, atau create. Nah, create-nya pun juga ada doc, slide, sheet, atau form gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan link. Di sini ada link, kita sematkan tadi link yang kita copy tadi ya. Jadi linknya saja. Kemudian kita add link. Nah, sorry. Linknya double ini. Linknya nggak jalan ya, sebentar. Linknya cukup satu saja. Saya ulangi lagi ya. Add,
link. Ctrl V. Kayaknya double ini, oh enggak satu. Add linknya. Nah, ini. Kemudian kita save. Nah, ketika ini sudah diberikan ke siswa, siswa tinggal lihat aja view materialnya. Nah, pahami bagian-bagian, tinggal diklik aja. Ya, ketika diklik, nanti akan muncul langsung seperti ini, full Bapak Ibu. Ya, full di H5P yang kita buat. Kita tinggal klik aja, kita tinggal baca, kita tinggal lakukan, klik aja seperti ini. Jadi full. Karena dia berbasis HTML, jadi bisa berjalan di browser apapun juga bisa. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian enaknya apa kalau kita menggunakan interaktif dengan H5P seperti ini? Enaknya adalah mungkin Bapak Ibu semua mengalami ketika kita memberikan materi lewat e-learning atau materi lewat classroom gitu ya, misalkan PowerPoint, kadang itu nggak dibaca oleh siswa Bapak Ibu. Kadang siswa nggak baca, di-download itu aja udah untung-untungan gitu ya. Biasanya dia langsung kalau ada soal, dia langsung kerjakan soalnya. Nah, kalau seperti itu, pemahaman siswa pasti tidak akan dapat apa-apa. Pasti dia akan, kalau ngerjakan soalnya juga akan browsing gitu ya. Jawabannya juga copy paste dari browsing yang dia dapat. Nah, kalau kita interaktif seperti ini, mau nggak mau, seperti yang tadi ya, misalkan yang saya buat tadi, siswa harus mengisi yang namanya teks ini. Nah, kalau salah, berarti dia harus bacakan. Mau nggak mungkin dia harus bacakan. Itu adalah salah satu rangkaian apa ya, gitu ya. Dia harus berpikir. Jadi, ada interaksinya di sini. Jadi, kalau misalkan di akhir di sini bintangnya tidak jadi apa ini, tidak 6, ya, tidak 6 gitu ya. Berarti siswa itu tidak pemahamannya masih kurang. Jadi ini bisa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Daripada kita harus memberikan materi dalam bentuk PDF, kemudian PowerPoint yang kita berikan secara langsung ke siswa. Nah, ini salah satu alternatif yang mungkin bisa kita pakai Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran secara daring. Karena saya sendiri juga mengalami kesulitan. Bagaimana pemahaman siswa saya ketika secara daring ini saya berikan, apakah benar-benar memahami beneran atau tidak gitu ya. Nah, itu yang kesulitan yang saya alami. Nah, mungkin prakteknya seperti itu, Pak Rahmat, Cak Rahmat. Siap, keren sekali Pak. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan ini ya Pak Ari Eka. Iya, Ini tidak sulit, ini mudah sekali. betul. Luar biasa. Tidak sedikit juga yang di kolom chat menyatakan siap Pak Ari, mohon bimbingannya. Nanti siap membuat media belajar ya. Jadi menunggu bimbingannya lebih lanjut dari Pak Ari nih. Kemudian Pak Ari, mohon izin ada pertanyaan, boleh Pak Iya, Ari? monggo. Silakan. Ini antusias sekali nih Bapak Ibu ini ya. Ini pertanyaannya sama dari Bapak atau Ibu Yudiansyah ini. Apakah outputnya bisa di-build dalam bentuk HTML5 dari web H5P itu Pak? Jadi apakah bisa? Maksudnya dalam bentuk gimana? Build dalam HTML5? Outputnya bisa di-build dalam bentuk HTML5 dari web H5P itu Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Yudiansyah seperti itu Pak gitu. Ari. Karena ini adalah sebuah ya. Karena ini adalah satu kesatuan konten ya. Dan ini sudah dikembangkan di build ya, namanya di build itu dijadikan satu ya. Jadi mulai HTML5 itu ada kontennya namanya H5P ini. Jadi kalau kita membangun dari HTML5 sendiri itu pasti akan kesulitan sekali. Kita akan harus menghafalkan tag-tagnya, kemudian kita harus menghafalkan source-nya dan sebagainya. Nah, di sini kita diberikan yang namanya build-nya langsung Pak Rahmat. Dalam bentuk ekstensinya itu adalah H5P, .h5p. Itu kita tinggal pakai saja. Jadi kalau kita mau bedah lagi kita buka file ini, sepertinya kok saya belum menemukan source-nya gitu ya. Belum menemukan source-nya. Jadi lebih enak saya membuat klik-klik gini, jadi kita bisa manfaatkan secara langsung. Gitu maksud saya.
daripada kita harus meng-create dari nol. Dari nol itu dalam arti kalau kita jago programming nggak masalah Pak Rahmat. Tapi kalau kita keterbatasan itu ya mungkin ini sangat membantu sekali. Jadi sudah di-build, jadi nggak tahu apakah saya belum pernah nyoba untuk membedah isi dari file ini, saya juga belum nyoba Pak Rahmat. Gitu Bu ya, Bu siapa? Bu atau Pak ya tadi? Pak Rahmat, Pak Ari, Yudiansyah. ada yang raise hand Siap. atau tanda tanya itu Pak? Mungkin bisa kita bukakan untuk bertanya langsung Pak ya. Baik. Monggo, Siap. monggo, silakan. Ini ada Pak Chandra Ari Seskawan. Ini kita bukakan mic-nya. Silakan Pak untuk bertanya langsung. Sebentar, ini ada chat ini. Halo Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Monggo, Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Suara saya. Halo, selamat malam Pak Chandra. Selamat malam Pak Chandra. Iya. Suara Sudah saya kita buka mic-nya Pak. Mic-nya Pak. Terdengar kecil Pak Chandra. Oh, sudah masuk suaranya Halo, Pak. Masuk suaranya Pak. Halo. Terdengar Pak? Ya, terdengar. Lumayan. Ini Silakan Pak saya- Chandra. Silakan Pak Chandra. Maaf ini pertanyaannya kalau ini Pak. Saya mau tanya, ini tadi kan saya baru dengar juga ini HTML5. Nah itu apa waktu kita menggunakan HTML5 atau apa tadi H5P ini, apa memerlukan Arduino ini atau Arduino ini hanya contoh materi saja Pak? Nggih. Ya Pak, ini salah satu materi yang saya berikan ke siswa Pak. Ini hanya salah satu contoh materi. Jadi Bapak Ibu nanti menyesuaikan materi Bapak Ibu sendiri ya. Ini materi yang saya berikan itu adalah tentang board Arduino. Jadi materi saja ini. Gitu Pak Chandra. Oh baik Pak, jadi itu tadi contoh materi yang kebetulan dipakai ya Pak. Saya kira harus Iya, benar. belajar Arduino lainnya. Enggak. Makasih Pak, iya terima kasih banyak Pak. Nggih. Ada yang lain mungkin Pak? Dari pengamatan masih belum ada Pak Ari Eka. Oke. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat. Boleh Pak Ari Eka? Boleh, silakan. Oke, siap. Jadi maksudnya Pak Yudiansyah tadi, Pak Ari Eka, apakah bisa jadi aplikasi mandiri? Jadi istilahnya berdiri sendiri, tidak harus di-embed seperti itu. Jadi misalkan ingin dibuat APK. Oh gitu. Oke. Saya belum pernah nyoba untuk itu. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu ingin membuat aplikasi mandiri pasti akan ada aplikasi yang berjalan di atasnya gitu. Artinya berjalan di atasnya seperti aplikasi konten yang lain Bapak Ibu. Yang tadi di awal saya sebutkan tadi seperti articulate storyline itu bisa di generate ya Pak ya, di generate jadi flash kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ini kan karena dia basicnya adalah HTML5, jadi dia bisa hanya berjalan di web browser kayak gitu. Dan ini sangat membantu sekali untuk kita itu. Apalagi sekarang sudah berbasis web gitu. Jadi kalau misalkan mengenerate aplikasi sendiri, saya belum tahu, kayaknya belum bisa ya. Seperti itu Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Ari Eka. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi Pak Yudiansyah. Ini termasuk luar biasa nih Pak Yudiansyah ya. Sangat aktif ini untuk mengikuti kegiatan yang hubungannya dengan peningkatan kompetensi ini Pak Ari Eka ini ya. Baik, Bapak Ibu di sini kami cek masih belum, Pak Ari masih belum ada. Mungkin bisa Pak Rahmat di Q&A Pak Rahmat. di Q&A. Baik.
Siapa? Ada Di Pak Q&A. Otan 3110. Pertanyaannya gini Oke. Pak, Monggo. Pak Ari ya, ketika Oke, kuis monggo. menggunakan, saya bacakan Pak Rahmat ya, Siap, Pak. ketika kuis menggunakan H5P, jawaban siswa tersimpan di mana? Ya, Seperti nggih. itu pertanyaannya Pak Ari. Ya, terima kasih. Nggih. Gini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di interaktif itu adalah tujuannya adalah untuk men-trigger siswa untuk agar siswa itu mau melakukan interaksi terhadap materi yang kita berikan. Intinya itu. Jadi saya tidak pernah menggunakan H5P ini untuk ujian. Kenapa? Karena semua nilai yang ada itu akan terkumpul di akhir. Tapi nanti ketika kita jalankan lagi, dia akan balik lagi jadi kosong kayak gitu ya. Jadi lebih baik tidak digunakan untuk ujian seperti itu. Nah, karena kalau kita gunakan untuk ujian, yang jelas nilai itu tidak akan tersimpan ke dalam sebuah database tertentu gitu, ya. Tidak akan tersimpan seperti itu. Tapi dari salah satu contoh soal yang tadi itu kita bisa atau siswa itu bisa menilai dirinya sendiri bahwa bagaimana tingkat pemahaman saya terhadap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Nah, saran saya Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan kalau ujian tes gitu ya, ujian kayak gitu tidak usah pakai H5P. Saran saya seperti itu. Karena ini adalah istilahnya untuk men-trigger aja agar siswanya itu agar aktif aja seperti itu. Daripada kita harus memberikan hanya PowerPoint gitu Bapak Ibu, PowerPoint dilihatin, dibaca, nggak ada interaksinya sama sekali. Atau materi dalam bentuk PDF yang kita berikan materinya seperti itu, tapi nggak ada interaksinya terhadap siswa sama sekali. Nah, kalau kuis bisa manfaatkan yang lain seperti Quizizz, itu kan kita bisa gunakan juga. Meskipun kalau kita pakai Moodle, itu ada fasilitas untuk kuis juga sebenarnya, dan lebih banyak lagi kuisnya di situ. Itu Pak Rahmat, Pak Aryadi. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Saya tidak menyarankan ini untuk ujian menggunakan H5P. Siap, terima Ya. kasih Pak Aryeka atas jawabannya. Ini kami rasa juga luar biasa ini yang telah dibagikan oleh Pak Aryeka terkait H5P. Kenapa nggak H3P atau H6P ya Pak ya? Mungkin suka 5 mungkin ya. Siap. Karena HTML5 itu Pak tadi. Oh gitu, baik. Oke, luar biasa. Baik Bapak Ibu, di sini silakan mau bertanya bisa resen, bisa di kolom chat, tapi jangan sampai angkat kaki Bapak Ibu ya. Boleh resen, tapi nggak boleh resikil ya Bapak Ibu ya, atau angkat kaki. Baik, Pak Reka di sini saya juga melihat di Q&A masih belum ada di kolom chat ini apa namanya ada pertanyaan ini dari Bu Eva. Bu Eva bertanya ini privat ini sukanya privat kalau nanyanya nih Bu Eva ini ya. Pertanyaan Bu gini Eva Pak itu. Reka ini. Ya, Betul. monggo. Yang nodong tadi nih ya Pak. Nah Ya, ini benar. Itu nodong tersangka saya tadi utamanya pagi. ini privat ini chat privat. Pertanyaannya gini Pak Ari Eka. Pertanyaannya apakah H5P yang telah di-plugin ke web itu bisa diunduh? Mungkin dalam bentuk PDF atau yang lainnya. Karena biasanya H5P yang di-embed ke web itu bentuknya seperti presentasi. Nah, seperti itu Pak Aryeka. Nggih, terima kasih. Kalau Siap. kita, coba saya jawab Pak. Ya, Coba saya silakan jawab Pak. ya. Kalau kita membuatnya dari websitenya h5p.org, itu hanya ada 2 fasilitas nih. Download ya, reuse. Reuse ini kita bisa download filenya. Artinya kan kalau tadi Bu Eva tadi menyampaikan, apakah kita bisa mendownload filenya? Bisa, tapi dengan ekstensi H5P file ya. Ini bisa. Atau dengan mengembed. Kalau kita membuat di sini kan dengan mengembed ya. Tapi kalau di di Moodle itu kita bisa berikan sebentar. Kita bisa berikan di sini kita bisa atur di sini itu untuk dapat di-download oleh siswa, Bapak Ibu, kalau di Moodle itu.
Coba nggih, coba saya tunjukkan dulu. Sebentar. Ini saya gerakkan mouse kok lambat ya? Ya, tapi terlihat lancar Pak Ari, alhamdulillah ini. Ya, ini di Moodle itu ada H5P option-nya, itu bisa allow download atau yang lainnya. Ini ada di sini. Kelihatan nggih? Nah, kalau ini kita centang, nanti H5P kita itu bisa di-download. Tapi dengan di-download pun itu juga ekstensinya pasti akan H5P. Sama. Sama seperti ini. Sama seperti kalau kita mereuse yang namanya aplikasi di h5p.org, yaitu ekstensinya H5.H5P. Sama. Nggak ada bedanya. Dan itu bisa dijalankan di HTML yang jelas seperti itu. HTML5 nih, berbasis web. Gitu Pak Rahmat. Bu Eva gitu Bu Eva. Ini yang mengingatkan saya tadi pagi ini Bu. Pak. Siap. Sampai saya lupa. Jadi mungkin Pak Areka bisa balas bertanya ke Bu Eva ini ya, nggak apa-apa ini. Baik, Oh gitu ya. terima kasih ya. Bercanda Pak Areka. Jadi ini Bapak Ibu penjelasan dari Pak Areka luar biasa. Ini sampai durasi 20 waktu lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Ini pembahasannya semakin panas saja Pak Areka ya. Jadi sudah sampai pada tahap bagaimana kita membuat media interaktif dengan H5P. Baik, Bapak Ibu silakan jika ingin ada yang bertanya atau raise hand bisa menggunakan fitur yang ada di Webex Bapak Ibu masing-masing. Dan link absensi juga telah kami sematkan di bagian chat. Silakan diisi. Tadi juga ada pertanyaan Pak Ari, apakah ada sertifikatnya? Ada, pasti ada. Untuk kegiatan Gelora Jatim pasti diberikan sertifikat. Oke, Pak Ari ini masih belum ada. Wah, Monggo. ini Pak Yudiansa ini ada lagi. Enggak apa-apa Pak ya Pak Silakan. ya. Nggak apa-apa, Dengan silakan. Pak Yohan. Siap. Jadi kita nanti mungkin akan lebih banyak ke interaksi aja ini Pak ya. Jadi kan nanti lebih efektif karena pastinya learning by doing, pembelajaran dengan mencoba ini. Pertanyaannya begini Pak Ari Eka. Ya, Kayaknya monggo. ini harus mencoba web builder to APK. Apakah bisa ya Pak ya? Jadi untuk menjadikan ke APK ini kayaknya pertanyaannya. Oh Kemudian gitu. pertanyaan selanjutnya nih Pak Judiansa ini dari Pak Yohan lagi nih. Apakah H5P untuk desktop yang free apa Pak? Nah ini, jadi ada dua pertanyaan Pak. Saya ulangi lagi dari Pak Yudiansa. Mau mencoba ini menggunakan web builder untuk mengkonvert ke APK. Nah, apakah bisa ini Pak? Kemudian untuk Pak Yohan, H5P untuk desktop yang free itu apa Pak? Nah, seperti itu Pak Ari Eka. Silakan Bapak kesempatan dan waktu kami Terima kasih. berikan. Dicoba ke web builder ya? Saya belum nyoba ya. Atau kita coba sama-sama aja ya, biar tahu nanti. Wah, siap. Luar biasa nih Bapak Ibu ya. Ini Web builder ya? web builder. Nah, ini langsung dipraktekkan sama masternya ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada ini webinar-webinar yang langsung praktek ini ya kalau nggak di Gelora Jatim. Jadi Bapak Ibu tidak rugi ini ikut kegiatan setiap Jumat ini yang digawangi oleh Pak Muhammad Haryadi ya. Ini ketuanya Mungkin ini pakai apa Pak memberikan yang Rahmat web buildernya? ini web buildernya Sekali. Pak Yudiansa. Mungkin pertanyaannya Bapak silakan Pak. Kira-kira Bapak biasanya memakai apa ini ya? Jadi kan kita tanyakan ke Pak Yudiansa ini. Biasanya pakai apa ini? Web buildernya. Atau mungkin bisa ke pertanyaannya Pak Yohan dulu Pak. Pak Iwan. Pak Iwan. Apakah ada yang betul Pak. H5P untuk desktop yang free ini apa Pak kira-kira? H5P untuk desktop yang free. Iya. Saya kok belum menemukan itu ya, yang desktop ya. Pak Iwan ada pernah nyoba H5P yang untuk desktop?
Pak Iwan mana ini Pak Iwan? Iya, Pak Yohan ada di bagian panelis juga dengan kita ini ya. Oke. Oh, ini Pak Iwan yang di Bojonegoro itu ya mungkin ya? Iya, betul. Yang di jurusan kalau nggak salah juga mengajar apa namanya TIK itu juga. Nah, ini jawabannya Pak Johan biasa Scrum saya Pak. Oh iya. Jadi Berarti nanti bisa tema selanjutnya pakai Scrum, Pak, biar bisa dibandingkan antara ya Halimah dengan Scrum. betul. Jadi mungkin Pak Iwan pemateri wajib selanjutnya itu ya. adalah Pak Yohan Pak ini ya. Yohan. Nah, cocok itu. Jadi nanti kita serahkan ke Bu Eva aja. Ini yang biasa mengeksekusi biasanya ini Bu Eva nanti ya. Bisa mengeksekusi untuk ke Pak Yohannya ya. Oke, luar biasa. Siap-siap Pak Yohannya nanti dihubungi sama Bu Eva ini ya untuk minggu depan. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat, di Q&A, lalu bisa di raise hand. Oke, ini saya lihat masih belum ada, Pak. Mungkin Bapak mau lanjut lagi? Silakan Pak Ari Eka, jika ada yang mau perlu dilanjutkan. Oke. Saya kembali ke apa ya, ke PowerPoint ya. PowerPoint saya sudah terlihat, Pak Rahmat. Sampun, Pak, sampun, siap. Tadi kita sudah mencoba, nih Bapak Ibu, mencoba tentang apa namanya H5P di Moodle ya, Moodle atau apa namanya di apa websitenya h5p.org sendiri. Jadi sebenarnya itu fasilitasnya gratis, Bapak Ibu bisa langsung apa namanya gunakan karena tidak semua sekolah atau di tempat kita itu menggunakan Moodle. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan Moodle itu bisa membuatnya lewat websitenya h5p.org dan tampilannya sama persis, tidak ada bedanya. Nah, mungkin yang disampaikan Pak Yohan tadi terkait dengan Scrum, Scrum itu juga salah satu apa namanya konten yang bagus juga ya Scrum tadi itu. Mungkin nanti bisa di sesi selanjutnya Pak Yohan bisa memberikan agar teman-teman di sini juga bisa membandingkan media mana yang paling mudah untuk kita berikan kepada siswa agar siswa itu bisa paham apa yang kita sampaikan. Seperti itu Pak Rahmat. Jadi nanti agar teman-teman di sini sebenarnya luar biasa semua, nggih. Luar biasa artinya pengalaman-pengalaman itu bisa kita bagikan di sini. Siap, siap, siap. Terima kasih Ya, Pak Reka. mungkin Jadi mungkin lebih banyak ke ini Pak itu, ya, nggih. sesi interaktifnya ya. Ya, interaktif Pertanyaan-pertanyaan. aja, nggih, interaktif. Betul, Karena siap. gini Pak Rahmat, saya tadi itu pagi itu diingatkan sama Bu Eva, Pak Ari nanti malam ditunggu. Ditunggu apa? Betul, Gitu. Oh iya, jadi betul, lah itu. betul. Jadi Pak gitu ya. Akhirnya Siap. materinya seperti ini. Ini serba dadaan semua ini tadi. Akhirnya saya buat Tapi praktek langsung hasilnya aja. luar biasa, Pak. Ini bukan dadaan ini, Pak. Ini karena panjenengan sudah apa namanya terbiasa dan memang mempraktekannya. Jadi pembawaannya asik, Pak. Bener, Pak. Ini akan Iya, saya iya. apa namanya coba juga ini H5P bahkan H6, H7 juga nanti kita coba nanti ini, Pak ya. Iya ya Pak Rahmat. Tapi Siap. Pak Ari ada iya. yang privat ke saya ini Ya, monggo. dari Bu Siti Azizah SP SMKS LPMD Kabun. Assalamualaikum, berarti waalaikumsalam. Oke. Saya Siti Iya, Azizah dari salam. SMK Kabun Riau. Oh, dari Riau ini Pak. Bagaimana kabar Rio Kita ini? membuat media pembelajaran juga melihat kondisi siswa Pak. Ada anak yang tinggal jauh dan tidak ada sinyal. Jadi apakah H5P bisa digunakan secara offline? Pertanyaannya, apakah H5P ini bisa diaplikasikan secara offline? Seperti itu Pak Ari. Nggih. Karena ini berbasis web, ini tidak bisa digunakan secara offline. Karena berbasis web, Pak. Tapi bisa kita
kita gunakan apa namanya kalau kita pakai Moodle, kita bisa bangun server itu di sekolah. Nah, kalau misalkan kita bangun itu di sekolah, kita bisa pakai itu offline di sekolah saja, Pak. Jadi tetap berbasis web, tapi tetap digunakan di sekolah gitu. Ya, jadi seperti itu Pak Haryadi. Jadi memang kita kalau di H5P ini adalah basicnya web ya harus online sih sebenarnya. Tapi kalau mau dibangun di sekolah masing-masing ya harus menggunakan server sekolah gitu, seperti itu. Bisa pakai WordPress atau bisa pakai Moodle. Kalau kita lihat di websitenya H5P sendiri, dia bisa dibangun lewat web WordPress, Moodle, pakai Drupal ya. Drupal juga bisa. Drupal. Itu. Oke, gitu Pak. Siap-siap, luar biasa. Terima kasih Pak Ari. Ini Pak Rahmat, luar biasa. Saya betul, itu hampir 2 tahun pakai model, tapi tidak bisa membuat seperti ini. Semoga nanti kita bisa membuat seperti ini, karena biasanya kita itu Pak, tadi benar yang disampaikan, kita pakai PowerPoint. PowerPoint katanya itu di-download aja, tidak dibuka ya. Kalau di sini kan langsung nempel di modelnya, itu bagusnya kayaknya. Bener Pak, iya. Itu kayaknya bagusnya di sini. Jadi biasanya saya selain video ya PPT yang kita share. Tapi kecenderungan ya ternyata di siswa sudah dibuka, ternyata belum. Seperti itu. Betul, ini betul, ada Pak, ya. yang di chat Pak Rahmat, ada Pak Yohan lagi. Betul, dengan Bu Nini Nurhayati Pak, dari iya. Bangkalan. Boleh kita bacakan ini ya Pak Haryadi ya. Monggo, silakan. Oke, ini Bapak, dengan aplikasi Moodle ini apakah bisa untuk melakukan praktikum pada mapel fisika secara online? Bagaimanakah caranya? Dari Bu Nini. Kemudian yang kedua Pak, jadi kita genapkan ini ya dari Pak Yohan lagi. H5P diinsert di GC pakai akun belajar ID. Nah, ini luar biasa. Ini yang pengalamannya Pak Yohan ini sepertinya sharing ini Pak Ari ya. Jadi diinsert di GC pakai akun belajar. Iya. Siap. Iya. Saya jawab dulu yang Bu Nini ya. Silakan Pak Ari. Bu Nini, bagaimana cara praktikum fisika menggunakan apa ya? Secara online ya kalau di Moodle. Betul. Nah, sebenarnya jadi praktek online. Ya sebenarnya Pak Rahmat ini juga fisika ya ini ya. Pertanyaannya iya, Pak Rahmat itu. Sebenarnya Pak Aryeka bisa aja. Sebenarnya begini, mungkin ini sharing aja nggih, karena di SMK itu adalah prakteknya itu secara langsung kalau kita menggunakan aplikasi biasanya kita pakai ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasi, jadi kita gambarkan ilustrasinya, kemudian kita kita berikan kepada siswa. Jadi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan H5P untuk praktek siswa itu ya menggunakan ilustrasi seperti yang sudah ada gitu ya. Karena begini, praktek itu kalau kita kembangkan ke aplikasi itu tidak bisa real. Artinya real itu bagaimana? Real itu adalah sesuai dengan kenyataan. Misalkan kita mencampurkan larutan, kalau di kimia itu ada larutan A dengan larutan B, itu hasilnya adalah seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu hanya kita bisa mengilustrasikan. Jadi seperti itu. Dan itu saya rasa kurang maksimal untuk bisa siswa pahami. Sebagai contoh, kalau di tempat saya, kebetulan saya juga ngajar di PKJ jaringan gitu ya. Saya mengilustrasikan perpindahan data dari komputer satu ke komputer yang lain. Itu juga susah kalau kita tidak melakukan yang namanya praktek secara langsung. Jadi pakai ilustrasi. Jadi kalau ilustrasi kadang siswa itu mikir, bayang-bayang gitu ya, sambil bayangin. Ya kalau dibayangkan materi, kalau yang lain kan beda lagi. Jadi seperti itu Pak Rahmat. Jadi memang sebenarnya banyak yang bisa kita eksplor di Moodle Bapak Ibu. Cuma tinggal mana yang pas buat kita. Seperti yang Pak Yohan tadi sebutkan Scrum ya. Ada Scrum, ada H5P, ada yang lesson. Kalau ada lesson itu lebih menarik lagi Bapak Ibu.
kita bisa bagi part-part materi itu ke bagian-bagian yang lain. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke Pak Yohan. Pak Yohan tadi H5P di-insert ke Google Classroom pakai akun belajar.id. Saya yakin semua sudah punya akun belajar.id. Kemarin itu saya pengen mau explore belajar.id, Pak. Tapi sama Bu siapa ya? Bu Umi, Bu Ica. Bu Ica, ya Bu Ica, Pak itu sudah banyak yang pakai Pak gitu. Ya sudah oke. Akhirnya saya ganti dengan materi HTML ini. Ya Pak Yohan memang benar. Akun belajar.id itu banyak fasilitas yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nge-explore bisa buka di belajar.id. Dan itu ada banyak aplikasi yang sifatnya free yang bisa kita gunakan dengan akun belajar.id. Kemarin ingin saya explore itu Pak. Biar teman-teman tahu ternyata oh ada aplikasi ini. Sampai manajemen pembelajaran guru itu ada Pak di situ Pak. Saya lupa aplikasinya namanya apa. Itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa explore semua aplikasi di belajar.id. Itu Pak Rahmat. Gitu Bu Nini jawaban saya. Kita sharing seperti itu. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Rahmat Arika. bisa tambahkan fisika Pak. Fisika gimana jenengan kalau fisika. Nah, ini udah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Ari Eka ini ya. Bu Nini pastinya mantuk-mantuk ini ya. Pasti sudah sangat jelas ini. Oke, Pak Ari Eka, terima kasih untuk jawabannya. Ini mudah-mudahan Bu Nini bisa tercerahkan ini atas pertanyaannya. Juga terima kasih Pak Yohan. Saya akan cek lagi di kolom Q&A masih belum ada Pak. Ada yang raise hand Pak Rahmat? Oh, ada yang raise hand. Baik, Pak. Siap. Ibu atau Bapak ya? Wahyu Purwatiningsih. Kalau ini sepertinya ibu, Pak ya. Ibu kita buka mic-nya. Ibu silakan. Wahyu. Silakan Ibu. Ibu Wahyu. Monggo. Silakan. Silakan Ibu Wahyu. Ibu Wahyu masih monitor? Halo, Assalamualaikum Ibu Wahyu. Selamat malam. Selamat malam, selamat berbelanja. Itu kan di ini. Kepencet mungkin Pak. Kepencet mungkin ya. Atau testing, test drive. Test drive mungkin. Testing ya. Oke. Siap, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan. Ini pakarnya siap memuaskan Bapak Ibu semua atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini ya. Oke. Pak Rahmat, Pak Ari, coba saya tanya ini Pak. Di situ ada akun free atau mungkin premium Pak? Bedanya gimana ya? Yang mana Pak? Di H5P itu ya itu, betul. Ini Bu Eva menyampaikan terima kasih Pak Reka. Privat lagi nih ya. Katanya terima kasih untuk Pak Ari gitu katanya. Sama-sama Bu Eva, sudah diingatkan saya. Dia enggak berani nih Bu Eka ini ya. Enggak berani, sukanya privat-privat ini. Ya begitu Pak orangnya Pak. Malu-malu tapi mau. Gitu ya. Tapi apa? Tapi mau. Oke, silakan Pak Reka. Iya Pak. Yang mana ya? Tadi kan ada akun free Pak. Free itu berarti kan ada yang tidak free. Iya ya, create akun free. Oh, free account. Iya, free account. Iya. Terus tadi Pak Ari, itu banyak halamannya itu sampai berapa banyak kalau dari yang pernah dicoba Pak Ari? Saya pernah nyoba 20 bisa Pak, 20 halaman. 20. Biasanya kan kalau terbatas atau yang free itu ada batasannya atau akunnya bisa kita pakai berapa bulan gitu, akun yang free ini. Oh, enggak Pak, enggak Pak. Jadi bisa pakai aja. Silakan kalau ditutup ya buat lagi gitu Pak ya. Sepertinya karena dia sifatnya open source, kayaknya memang benar-benar free Pak.
Dia sifatnya kan open source. Pensos ya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ini sejauh ini masih belum ada Pak Ari Eka. Atau mungkin Pak Ari Eka mau Sepertinya bagi-bagi teman-teman, pulsa mungkin oke, masih ada waktu 30 menit nih ya bagi-bagi pulsa mungkin. Ya Kang oke. Haryadi ya. Heeh. Sepertinya teman-teman juga juga tertarik untuk Mm-mm. menggunakan ini Ini ada juga. pertanyaan ini Pak Ari Eka dari Oke, silakan. ya Pak ya. Pak Muhammad Said. Apakah aplikasi ini dapat juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran di SD? Nah, ini dari Pak Muhammad Said. Silakan Pak Ari Eka bisa dijawab. Oke, terima kasih Pak Said. Ya, kalau menurut saya ya sangat bisa sekali karena baik itu untuk mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA pun juga bisa kita pakai. Cuma masalahnya apakah siswa SD yang istilahnya, siswa SD itu sudah benar-benar memahami penggunaan dari mungkin laptop atau PC atau gadget gitu ya. Karena ini kan aplikasi ini kan berjalan di web ya. Otomatis apakah tahu yang namanya alamat website misalkan seperti itu. Jadi kita harus kasih pemahaman ekstra atau kalau nggak gitu Bapak atau Bapak Ibu yang ngajar di SD membuat membuat aplikasi atau interaktif seperti ini nanti dibagikannya siswanya langsung dikasih gitu ya. Sebenarnya bisa sih. Cuma masalah itu yang nggak ngerti website atau apa kan juga akan kebingungan gitu. Seperti itu Pak Rahmat. Tidak menutup Siap, kemungkinan ini bisa untuk siap. PAUD juga kok. Jadi Itu Bu secara Eva itu teknis sering itu buat itu. bisa. Iya, ini Iya, bisa. siswanya pinter-pinter loh, Pak. Jadi Bu Bener, Eva bener, bener. buatnya, lalu diaksesnya itu luar biasa. Saya pernah lihat pembelajarannya Bu Eva itu Iya, iya. menggunakan teknologi digital itu ya sampai juara Bener. dapat laptop. Tapi syukurannya belum pernah dilakukan sama kita-kita ini, Pak ya. Jadi mungkin Oh, nanti belum Pak ya? kita bisa belum Belum itu Pak ya? dapat laptop itu belum. Oh, Yang berarti perlu itu ditunggu-tunggu Pak ya? itu Pak ya. Iya itu. Masa cuma posting aja apa di medsos tapi syukurannya nggak ada kan kurang gitu Pak ya. Baik, apa namanya? Iya, iya, iya. Ini Bu Eva ini di kolom apa chat ini. Jadi nggak Private japri lagi ya lagi. Pak ya? Enggak. Ini apa namanya? Sekarang berani dia. Saya sangat tertarik sekali Pak Ari. Tertarik apa nih maksudnya ini ya? Ini saya sangat Ngerjain tertarik saya sekali dia Pak itu. Ari gitu. Ambigu nih Iya, kalimatnya ini ya. ngerjain saya tuh Pak. Oh gitu. Oh iya. Sudah Siap di Bapak mana Ibu ini ya. Bu Evanya Pak Rahmat Ari? Gitu. Oh gitu. Dalam-dalam. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini kita apa namanya bercanda nih antara moderator host dengan pemateri karena memang kami sudah seperti keluarga sendiri ya Pak Aryeka ya, Kang Haryadi ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan ini Pak Ari dari Bu Maisurah. Bu Maisurah ini pertanyaannya untuk membuat video interaktif itu bagaimana? Terus bagaimana membagikannya dengan siswa? Apakah ada link? Nah, seperti itu Pak Ari Oke, pertanyaannya. saya coba jawab Pak Rahmat nggih. Cak Rahmat apa Pak Rahmat iki padha wae lah. Betul. Yang penting jangan Mbak Rahmat Pak Ari kayak. Ya, ya. Siap. Begini Bu Maisurah ya, Bu Maisurah. Kalau kita berbicara video interaktif itu pasti hanya terbatas pada seperti kita melihat siaran televisi. Siaran televisi kan ada video, jadi interaktifnya ya harus pakai istilahnya by phone atau bagaimana. Jadi kalau menurut saya pertanyaannya mungkin yang paling benar adalah media interaktif mungkin ya. Kalau video itu kan hanya sekedar gambar gitu ya. Jadi video interaktif itu sekedar gambar, kita tidak bisa berinteraksi di video tersebut.
Jadi kalau mau buat interaksi ya berarti kita harus men-setting secara benar-benar gitu. Jadi seakan-akan jadi interaktif gitu. Itu kalau video. Jadi kalau mungkin pertanyaannya adalah media interaktif itu bagaimana ya? Seperti yang saya jelaskan tadi di H5P itu, kita bisa membuat semuanya. Kalau multimedia itu ada 5 unsur sebenarnya tadi di awal itu kan ada teks, image, kemudian audio, video, dan satu lagi itu adalah animasi ya, animasi. Nah, itu adalah multimedia. Jadi semua itu bisa kita pakai. Nah, terus bagaimana cara membagikannya ke siswa? Bisa dengan link, karena ada embed-nya tadi. Kalau kita menggunakan di websitenya H5P.org, kita ada embed-nya, jadi ada link-nya. Seperti yang saya tunjukkan tadi di Google ya. Jadi di Google Classroom, di Google Classroom itu kita tinggal memberikan alamat link-nya saja. Nah, nanti yang link itu yang dibuka oleh siswa. Nah, sebenarnya kalau mungkin kopian saya tidak hilang, kalau kita pas. Nah, ini linknya contohnya. Jadi kalau kita membuatnya di H5P itu akan muncul ada link seperti ini. Tapi kalau embed itu ada sekalian sama frame-nya, sekalian sama source-nya dan sebagainya. Tapi kalau kita bagikan contohnya link seperti ini. Ini kalau kita jalankan linknya, dia langsung mengarah ke medianya. Jadi seperti itu, Bu Maisyurah ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu Maisyurah. Siap. Terima kasih Pak Ari atas respon yang diberikan. Jadi itu tadi Bu Maisyuro, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan atas pertanyaan yang diberikan. Ini semakin menarik sekali Pak Ari Eka ya. Pemanfaatan H5P. Jadi setelah kegiatan ini jangan berhenti sampai di sini aja ya Pak Ari ya. Jadi silakan lanjut Iya, ke h5.org ya Pak. Nah, Oke. jadi Sebisa mungkin silakan. berinovasi Bapak Ibu. Banyak-banyak buat media itu yang paling penting. Nanti kita Betul, bisa saling betul. tukar-menukar medianya. Betul, jadi bukan hanya tukar menukar nomor WA ya Pak ya. Jadi tukar menukar media ini di sini. Kak Rahmati Oke. Kulino ini. Ya kalau nggak tukar menukar WA nggak bisa berhubungan nanti kan? Bingung kan? Terus. Iya Pak Areka ya betul. Jadi kita nanti bisa apa namanya berkreasi, berimajinasi dan berfantasi. Wow, kok gitu larinya ya? Jadi Bapak Ibu, nah jadi kan memang membuat media itu kan harus ada imajinasi ya Pak Ari Eka dengan Kang Haryadi ini ya. Jadi kan harus ada imajinasi sehingga siswa kan dapat berfantasi bagaimana materi itu bisa menarik kan seperti itu ya Pak Ari Eka ya. Nah, jadi nanti Iya, benar Pak. bisa apa namanya menghubungi Pak Ari Eka ya nanti bagaimana kalau ada kendalanya. Jadi di sini Bu Maisoro menyatakan terima kasih Pak, sangat menarik materinya. Wah, ini. Jadi apa soal-soalnya di sini Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang hendak resen atau bertanya, silakan. Lalu link absen sudah di-share dari tadi oleh pihak Gelora Jatim, silakan diisi dan nanti akan dikirimkan e-sertifikatnya. Baik, Bapak Ibu. Pak Ari ada yang mau disampaikan lagi? Silakan Bapak. Kalau mungkin ini atau kita menunggu sesi interaktifnya. Di sini saya cek. Berarti ini Pak Ari sudah lama menggunakan platform H5P ini ya Pak ya? Oh ya, saya Lama sudah ini ya berarti. hampir selama pandemi ini sudah hampir 1 tahun Pak kita pakai Moodle dengan beberapa fasilitas yang ada. Pak Aryadi itu sudah lama sebenarnya bilang ke saya juga pakai Betul. Moodle Pak. Seperti itu. Oh ya. Saya pikir Pak Aryadi juga sudah tahu. Iya. Tapi ternyata Betul. Lebih cenderung ke video Pak Ari. Iya. Kalau video Memang itu satu arah Pak Aryadi. arah. Memang Pak Aryadi sering merendah jadi Pak Areka. Jadi sebenarnya sudah dilakukan Memang banyak. rendah, Pak. Bukan rendah. Enggak, saya tahu Pak Aryadi luar biasa ya. Jadi ilmu padinya ini sangat-sangat luar biasa. Ini ada Pak Aryadi kalau di checklist berarti resen ini ya. Bu Sri di partisipan tuh apakah checklist itu ya? Bu Sri Maryuni. Tidak Pak, ini Bu Wahyu Oh, P itu bukan. Pak yang resen. Oh gitu, baik Pak, siap.
Silakan Ibu yang resen dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Monggo pakarnya silakan. ini ya, pematerinya ini. Silakan Ternyata Ibu. ya ada Pak. Iya, Ada nggak? ini luar biasa nih Pak. Jadi apa namanya? Ada itu Bu Apa Ratna Bapak itu. Ibu Bu Ratna. Bu Ratna. Ini Bu juga Ratna. ada apa namanya Master dari Probolinggo ini ya Pak Sutriyono Haryadi ini juga derek di sini luar biasa ini. Selamat malam. Ada Ya, pertanyaan Pak dari Bu Ratna Pak? ada pertanyaannya. Iya. Oh iya ini. Ada apa apa itu? Saya baca ya Pak ya. Oke, Saya baca sendiri siap aja. Pak. Siap. Apa ada batasan penyimpanan ya? Bu Ratna, Bu Ratna, Bu Ratna, ini maksudnya apakah penyimpanan ada? apa Bu Ratna? Kalau boleh saya tahu maksudnya dengan. Iya, kan bisa saja penyimpanan beras atau penyimpanan uang ini ya. Nah, ini Bu Ratna mungkin bisa diperjelas. Maksudnya penyimpanan apa ini Bu? Kalau penyimpanan uang siap ini juga siap menyimpan ini ya. Oh, file yang sudah kita buat Pak Ari Eka, maksudnya Bu Ratna. File, ya. Kalau file yang kita buat di Moodle, kalau kita buatnya di Moodle, batas penyimpanannya itu adalah maksimal server kita, Bapak Ibu. Itu kalau kita buat di Moodle, karena di Moodle kan ada fasilitas kontennya itu ya, H5P. Tapi kalau di aplikasi, sepertinya nggak ada keterangan batasan maksimal itu saya lihat kok belum ada. Seperti tadi di website itu kok nggak ada. Seperti itu Bu Ratna. Baik, Mungkin nanti siap. Bapak Ibu yang apa namanya yang mencoba mencari tahu tentang itu, kalau ada informasi bisa disampaikan juga sih. Betul Pak. Dia saling melengkapi Pak ya, saling mengisi. Oke. Oke, baik itu tadi pertanyaan dari Bu Ratna Mardining Tias. Semoga bisa menjadi pencerahan Ibu tentang batasan penyimpanannya. Silakan Bapak Ibu yang mau resen, yang mau bertanya, yang mau konsultasi, silakan. Ini mumpung pakarnya ada di sini nih. Jadi h5p.org. Ini buat free akunnya dulu ya Pak ya. Kemudian bisa di-embed pada GC. Hebat ya. Buat dulu Betul, Pak. pada WordPress juga bisa. Bisa. Betul. Awalnya memang tahun kemarin Pak ya saya coba. Saya pengen bertanya-tanya juga sih sebelum saya mengenal Moodle dan lain-lain itu gimana Iya, sih cara membuat media yang menarik dan yang siap. bagus gitu ya. Betul, Kemudian saya betul. mengenal di rumah belajar rumah belajar ya Pak ya, Pembatik itu saya coba ikuti, ya ternyata ada aplikasi yang namanya Articulate Storyline. Itu menarik Pak, tapi susah buat saya Pak. Saya susah. Betul. Saya tidak punya jiwa seni yang bagus Pak. Jenengan ini merendah lagi kan Pak Aryeka ini ya. Beneran Pak, saya tidak punya jiwa seni yang bagus. Akhirnya saya mencari tahu apa sih yang menarik, apa yang lebih mudah untuk kita pakai ya. Ternyata ketika kita menggunakan Moodle, saya lihat satu-satu gitu, oh ada H5P, basisnya HTML5. Bagus berarti. Seperti Betul. itu. Kadang itulah passion ya Pak ya yang membuat Iya. kita tertarik terhadap suatu platform. Nah ini Pak Rika ada pertanyaan dari Bu Maishura. Pertanyaannya, ketika kita membuat media, apakah tersimpan otomatis di akun kita atau harus di-save ini Pak Aryeka? Jadi harus di-save atau otomatis? Iya, ini makasih Bu Maisura. Kalau tadi saya mempraktekkan dua ya Pak ya, di Moodle sama di website. Ya kalau yang di Moodle berarti kita tersimpan di akun Moodle kita, ya. Jadi itu tersimpan di server sekolah. Kalau kita punya sekolah kita bangun server Moodle berarti ya di server sekolah itu sudah tersimpan filenya. Tapi kalau di aplikasi, di website, kalau di website itu otomatis akan tersimpan di akun kita Bapak Ibu. Jadi kita membuatnya, misalkan kita sering membuat media di situ, nanti akan semuanya akan tersimpan di situ di akun kita masing-masing. Tinggal nanti kita manfaatkan aja, mau di embed atau mau di reuse itu silakan aja. Gitu Pak Rahmat. Kalau mau di reuse berarti harus disimpan di drive di hard disk kita. Jadi enak kita punya datanya.
Betul, betul. Jadi kalau kita mungkin butuh lagi di pembelajaran selanjutnya, enak ya Pak ya. Iya, benar. Baik, jadi disimpan di drive. Baik. Nah, ini Pak Muhammad Said. Ini pertanyaan lagi Pak Aryeka. Apakah video-video pembelajaran yang disimpan di aplikasi ini dapat dimodifikasi sesuai dengan tingkatan di kelas awal di SD? Maksudnya diubah sesuai kondisinya, Pak. Oke, Silakan Pak terima Aryeka. kasih. Terima kasih Pak Muhammad Said. Jadi begini Bapak Ibu, semua media yang kita buat setelah kita save itu bisa kita edit. Kita mau rubah kapanpun juga bisa. Enaknya itu. Jadi tidak perlu rendering ya. Kalau kita membuat video pembelajaran, ini video ya. Ini kan media. Jadi bedanya video itu, kalau video kan kita shooting kita jadikan satu, kita rendering. Jadi kalau mau kita rubah ya kita cari masternya dulu. Lah kalau masternya hilang ya nggak bisa kita rubah, kan kita harus cari lagi source-nya lagi. Itu kalau video Bapak Ibu. Tapi kalau media ini yang kita buat itu enak. Jadi kita kalau mau merubah ya silahkan aja dirubah, dibuka lagi, diedit. Mau bagian mana yang kita edit, silahkan aja diedit. Nggak masalah. Seperti kalau kita membuat PowerPoint Bapak Ibu ya, kalau selama file itu masih ada kita bisa edit kan gitu. Itu bedanya kalau kita membuat media dengan media pembelajaran yang tadi yang saya buat di H5P itu dengan video. Kalau video itu yang saya tahu butuh waktu lama untuk rendering. Kalau mau kita rubah ya kita harus tahu masternya kayak gitu. Itu Pak Rahmat atau Pak Muhammad Said gitu jawabannya. Bisa sekali jawabannya. Siap. Sesuai kondisi Bisa bahkan. sekali dari jawabannya Pak Saidnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Aryeka atas jawaban yang diberikan untuk pertanyaannya Pak Muhammad Said. Oke, dari Bulukumba, Sulawesi Selatan ternyata Pak Muhammad Said ini Pak. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Said, jauh-jauh. Jadi memang Gelora ini Luar biasa sudah ya di tingkat sini ya. Ya nasional Allah. ini ya. Betul. Betul, betul Pak. Jadi panjenengan tidak salah tadi ditodong oleh Ibu Eva ini ya. Jadi memang Bapak Ibunya berasal dari seluruh antero penjuru Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu masih tersisa waktu sekitar 13 menit ke depan untuk sesi berbagi pada edisi ke-25 Gelora Jatim. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ya Pak Ari Eka, ini mumpung kita masih ada waktu, tapi tidak tutup kemungkinan juga nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya secara WA Pri, boleh ya Pak Ari Eka ya? Monggo. Sudah ada mungkin di bisa materi di-share. kalau nggak salah. Ada tadi ya, oke. Ada nomor HP-nya ya Pak ya? Sudah. Oke, Sudah ada siap. email dan nomor HP Baik. saya Pak. Boleh. Luar biasa. Jadi boleh dikirim-kirim pulsa juga boleh Pak ya. Nanti, oke. Siap, Bapak Ibu bercanda Bapak Ibu ya, jangan dianggap serius ini ya. Serius Pak. Oke. Saya Oh kira gitu saya serius dikirim Pak. pulsa ini. Oh gitu. Saya juga mau Pak nanti Pak ya, kita bagi dua nanti. Oke, pertanyaannya ini Pak Muhammad Said, sertifikatnya ada apa tidak ada Pak? Silakan diisi link absensinya, nanti otomatis sertifikat akan terkirim pada email yang Bapak Ibu telah masukkan di sana. Jadi sekali lagi Gelora Jatim menyediakan sertifikat langsung ditandatangani oleh ketuanya ini ya Pak Muhammad Haryadi. Jadi silakan Bapak Ibu diisi, jangan lupa ini juga bisa dijadikan bukti konkret untuk administrasi, apalagi kan zaman sekarang ini mengumpulkan sertifikat webinar ini bisa bernilai ya Pak ya. Nah ini bisa bernilai, jadi silakan Bapak Ibu. Oke, belum ada pertanyaan. Saya akan cek dulu ini Pak di sini ini. Biasanya Bu Eva ini tanya. Bu Eva ini lagi sibuk kayaknya ini Bu Eva. Tapi sudah banyak tadi bertanya Pak beliaunya Pak. Iya. Saya lagi mencoba. Oh gitu ya. Oh. Luar biasa ini Bu Eva ini ya. Sibuknya ini. Bapak Ibu yang lain juga seperti itu, kami yakin di sela-sela kesibukannya ini masih berkenan mengikuti kegiatan kita di malam hari ini. Yang di timur sana sudah pukul 11 ini Pak. Tapi peserta di ruangan kita ini mencapai 1.800 orang ini Pak. Luar biasa ini Pak.
Jadi masih bertahan ya di ruang Webex ini. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Nah, tidak ada. Ini kan biasa kalau di kelas itu kan silakan anak-anak ada yang mau bertanya. Kalau nggak bertanya, Bapak Ibu akan memberi pertanyaan ya gitu ya Pak Ari ya. Nah ini Bapak Ibu nggak dikasih pertanyaan, berarti nanti silakan Pak Ari membuat pertanyaan ya Pak ya. Nah, nanti hadiahnya berapa Pak pulsanya Pak? Baik Bapak Ibu, Harus ya, silakan harus masih ya, ada waktu. Apa? harus ya. Silakan Pak pertanyaannya. Pertanyaan tapi yang nggak bisa dijawab itu Pak ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit. Bagaimana Kang Haryadi? Ini kita menunggu sampai jam 9 berarti ya Kang Haryadi ya. Nggih, CV-nya Pak Rahmat, masih. kita tunggu sampai jam 9. Siap. Sambil menunggu pertanyaan mungkin Pak, nanti dari Bapak Ibu yang hadir, mungkin ada pertanyaan karena masih ada waktu sekitar 9 menit. Ini pada malam hari ini, Alhamdulillah, tadi rekod saya Pak, yang gabung bersama kita 121. Ya, Luar biasa. terus mungkin ada Luar yang biasa. di live streaming juga, Bapak Ibu yang gabung di sana. Jadi banyak sekali pada malam hari ini. Terima kasih. Ini ada tadi yang sudah tanya, sudah Pak ya? Dari Pak Muhammad Said sudah disampaikan Pak ya? Sampun, sudah. Sampun ya? Sudah Pak. Ini dari Sampun. Bulukumba ya, Sulsel. Jauh sekali Pak ya. Jawa Timur bisa sampai ke Sulsel Pak malam hari ini. Sulsel. Betul Luar Kang. biasa. Di selatan Pak ya ini ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi malam ini insya Allah dari Riau ada, dari Sulsel ada yang gabung pada malam hari ini, dan mungkin Bapak Ibu yang tidak kita sebutkan dari jauh-jauh juga nggak apa-apa, sambil menyapa-nyapa nggak apa-apa di grup, di chatnya sini ya. Nah, di sini silaturahmi dari Jawa Timur untuk Indonesia, berbagi kita untuk Bapak Ibu guru luar biasa. Ini jam 8.52. Gimana? Kang Haryadi, ada pertanyaan ini. Oke, silakan Pak. Nah, yang ditunggu-tunggu ini ya, Bu Eva ternyata muncul lagi di sini, Bapak Ibu. Jadi Pak Ari, ini dari Bu Eva, antara web h5p.org dan h5p.com itu apa, Pak? Perbedaannya sepertinya ini. Ini pasti bisa dijawab, Pak. Bedanya ORG dengan com gitu aja, Pak, jawabannya ya. Udah selesai, ya? Pak. Bisa dijawab ya gitu itu. Ya? Untuk Bu Eva, iya. Bedanya itu Bu Eva, yang belakang ada ORG, yang satunya ada com gitu ya, Pak ya. Baik, iya. Silakan Pak Ari kalau mau menambahkan. Silakan. Ya. Yang h5p.org itu adalah yang resmi untuk itu ya, untuk HTML5 yang konten itu ya, package ya, P-nya itu package. Jadi H5P package. Jadi kalau yang saya lihat di sini h5p.com-nya itu kok H5P untuk servisnya LMS ya kayaknya ya. Dia tidak dia sudah menggunakan yang namanya dia punya web ya, server ya, dia hosting dan bisa menggunakan penyedia layanan hosting kayaknya gitu, dan support H5P juga. Itu Bu Eva. Jadi kalau di sini yang h5p.com itu sifatnya trial, jadi kita server seperti itu. Jadi kita punya server, punya tempat di sana. Ya, gitu Pak Cak Rahmat. Siap Pak Ari. Jadi luar biasa nih penjelasannya dari Pak Ari untuk pertanyaannya Bu Eva. Ternyata Pak Abdurrahman juga dari Sulawesi Selatan ini. Wow, jadi Bapak Ibu yang ikut pertemuan kita ini dari Seantero Raya Indonesia, dari Riau ada, dari bagian Sulawesi Selatan, tengah ada, ini luar biasa ya. Bapak Ibu di sana meskipun sudah jam 10 malam tapi masih stay. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada hal-hal lainnya ditanyakan, silakan. Ini ada pakarnya di sini. Silakan Bapak Ibu. Pak Ari, Pak Rahmat. Siap. Dalam. Itu Bu Eva, ada apa lagi nih? Oh, nyoba-nyoba ya. Langsung Semoga berhasil dipraktekkan Bu Eva. Pak. Hebat. Iya. Pak Ari, itu ada fasilitas Blackboard juga kayaknya di H5P itu ya? Iya, benar. Jadi, kalau Blackboard itu Bisa. kita biasanya di modul itu kita manfaatkan untuk perpindahan Coret-coret. soal kita. Ya. Coret-coret Pak. Saya kira yang Blackboard itu. Kita biasanya di modul itu tidak pernah membuat manual kayak tadi Pak Ari, membuat soal itu. Iya. Jadi langsung dari Word itu kita setting, langsung kita import pakai SumView, larikan ke Blackboard, selesai sudah masuk ke modul. Sesimpel itu biasanya kita soal gunakan. ya. Untuk Ya, soal buat ya. soal. Ya. Bang soal ya. Oh iya, tahu. Dia sifatnya XML, Pak. Ya, betul. HTML XML ya. Nah, betul. Jadi itu memang kalau itu pakai kita pihak telusuri ketiga, Pak. Itu pakai H5P pihak itu ketiga, Pak. luar biasa berarti, Pak. Oke. Cuma nggak bisa nyimpen data, Pak. Iya, Pak. Datanya nggak bisa kesimpan. Seperti yang disampaikan siapa tadi. Untuk ujian nggak bisa nyimpen datanya. Kalau ditambah coding-coding nggak bisa, Pak Arya. Artinya biasanya HTML itu kan kita bisa nambah kode apa gitu, sehingga kita bisa ngeprint atau ada perhitungan gitu. Karena Tidak dia ada sudah di package, Pak ya. Oh, Karena sudah kan di-package. H5P itu kan di package sudah jadi satu kesatuan, Betul, jadi betul. kita nggak bisa ngambil dia. Betul. Ya, tidak apa-apa. Ini mungkin biar kita ada sesuatu yang berbeda, Pak. Saya tertariknya mengalihkan yang dari misalkan PowerPoint tadi ke sini ya. Yang penting interaksi dengan siswanya itu, Pak. Bisa. Betul. Ya, luar biasa. Semoga saya bisa mencoba nanti setelah ini. Harus, Pak. Harus. Semester depan, Pak Ari. Oke. Sudah mulai libur. Ditunggu karyanya, Pak Redi. Oke. Karena harus ada sesuatu yang baru terus, Pak Ari ya, Bapak Ibu semuanya. Harus. Kalau kita jenuh-jenuh belajar untuk memberikan sesuatu pada anak-anak kita, ya mungkin anak kita juga jenuh. Intinya kan sekarang masa pandemi itu, menurut saya adalah gurunya harus kreatif. Pakai model ini. Itu yang mungkin membuat siswa kita suka pada kita. Karena kapan hari, Pak Ari, Pak Rahmat, saya minta di akhir pembelajaran saya, walaupun pelajaran matematika, Pak, saya minta anak-anak itu membuat 2 halaman tulisan, ya kasih juga tulisan mereka itu. Salah satunya curhatan pembelajaran mereka dengan saya selama ini, setahun ini bagaimana. Ternyata ya itu kalau sekilas itu harus ada variasi, Pak. Ada yang minta pulsa nggak, Pak? Biasanya malah ngasih pulsa ke saya, Pak. Enak, Cak ya? Nah, iya. Enak sekali tuh ya, mantap ini. Pulsanya sampai lebih-lebih, Pak Rapat mau ditransfer pulsa, tapi nolnya sedikit, Pak. Oh gitu, Pak. Bisa, Nggih. Alhamdulillah. Saya luar biasa materinya. Saya harus nyoba ini. Saya lihat di attendance ada teman spesial saya ini, Pak Eri. Oh, siapa, Pak? Mau disapa boleh? Mau ngobrol boleh? Nggak usah, Pak. Ada teman spesial saya ini. Siapa ya, Pak? Mau saya angkat boleh di panelis? Nggak usah, Pak. Orangnya malu, Pak. Oh, orangnya malu. Teman spesial loh, Pak Rahmat. Bapak atau Ibu, Pak? Pak Ari?
Ini kayaknya gitu ini Kang Haryadi ini. Maluin enggak, Pak? Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Ini ada yang raise hand, Pak, di jam 9.00 ada Oh iya, enggak apa-apa. 512. Mungkin pertanyaan terakhir kalau mau menanyakan ini. Oke. Saya buka mic-nya. Halo Bu Sri Maryuni ya? Oke. Bu Sri Maryuni. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya, saya sudah tadi Pak raise hand. Kebetulan saya dipanggil-panggil, saya on kan mic-nya nggak bisa. Tapi sudah hampir sama dengan yang ditanyakan Bu Maisura. Tadi ya sudah. Kalau misalnya nanti kurang jelas, saya minta langsung ke Pak Haryadi, kan dekat sama-sama Probolinggo. Siap, Bu. Kota sama kabupaten. Gitu aja. Sudah Pak, insya Allah tadi sudah saya dengarkan dari pertanyaan dari Bu Maisura dan jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maryuni. Sama-sama Bu. Alhamdulillah sudah jam 9.01. Silakan Pak Rahmat, mungkin bisa Pak Ari itu memberikan closing statement-nya. Baik, siap. Dipersilakan Pak Ari, berhubung waktu sudah menunjukkan 21:01 waktu Indonesia Barat, kami persilakan untuk closing statement Pak. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Cak Rahmat, Pak Haryadi, teman-teman semua. Terima kasih sudah bisa memberikan istilahnya ilmu yang saya kira ini masih menurut saya adalah kurang banyak ya menurut saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mengeksplor di aplikasi yang lain. Di H5P ini adalah salah satu aplikasi yang menurut saya paling ringan di web gitu ya. Dan paling mudah untuk dipelajari karena beberapa aplikasi yang saya pelajari juga kadang memusingkan, dan teman-teman di sini yang luar biasa hebatnya juga saling membantu. Dan jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya dengan teman-teman yang ada di Gelora Jatim, karena beliau-beliau juga sudah expert semua di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf Bapak Ibu, mungkin dari penyampaian saya, apa yang saya sampaikan kurang bermanfaat atau kurang mengena. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di materi yang akan datang gitu nggih. Mungkin itu Pak Rahmat, Pak Haryadi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Ari Eka Prasetyanto tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada tanggal 18 Juni 2021 bertempatan dengan hari Jumat ini. Baik Bapak Ibu, saya atas nama moderator kegiatan pada edisi ke-25 ini juga menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga malam hari ini. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan, baik itu dalam sikap, tutur kata maupun perbuatan. Semuanya semata-mata kesalahan dari diri saya pribadi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya tongkat estafet kegiatan ini saya serahkan kepada Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Terima kasih Pak Rahmat, tongkatnya kami terima. Ada tongkatnya Pak ya? Ada tongkat goib Pak. Tongkat goib ya, tongkat virtual. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan kita edisi ke-25 Gelora Jatim. Sebelum kami akhiri, informasi tentang sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, nanti akan langsung masuk di emailnya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada di inbox, silakan Bapak Ibu lihat di spamnya. Biasanya langsung masuk di inbox. Tidak lama setelah Bapak Ibu mengisi presensinya. Bapak Ibu, mungkin itu saja kita dari Gelora Jatim. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan.
dan saya akhiri. Saya sebagai host pada malam hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima